Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengawasan muslimat musalla al-mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, dengan lisan kita, karena kenikmatan yang terus-menerus ada dalam diri kita. Kemudian salawat dan salam tak urung kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan jika ada orang salah sebaik yang mengurus salawat sepindah Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mau sholawat memuji dumateng hamba tersebut kaping 10, balasannya 10 kali lipat. Kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu jamaah pengawasan mushola al-mu'minun, ini kita tanggal berapa itu? Ramadan itu 19 atau 18? 19 mungkin. 19. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Mungkin di tahun-tahun yang lalu ada orang-orang yang masih puasa bersama kita, gitu kan? Tapi sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amalan mereka sudah putus. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak amal ibadah kita, agar nanti kebaikan kita semakin bertambah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka barang siapa yang timbangan amalannya berat. Dengan apa memberatkan timbangan amalan? Kenapa Bu? Dia amal itu salah satunya adalah kesempatan yang Allah berikan berupa bulan Ramadan. Kita bisa mengerjakan amal ibadah puasa, bisa mengerjakan amal ibadah sholat tarawih, qiraatul Quran, sedekah, dan amal-amal ibadah yang lain. Yang itu semua kita harapkan bisa menjadi pemberat amalan kita kelak di hari kiamat. Selanjutnya apa? Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka orang tersebut akan ada di kehidupan yang dia ridhoi. Kebalikannya, wa amma man khaffat mawazinuhu, maka barang siapa yang timbangan amalannya kok ringan,
ringan, amal ibadahnya sedikit, padahal waktunya sama, 1 hari 24 jam. Tapi karena Allah tidak memberikan taufik kepada orang tersebut, hari-harinya berlalu dengan begitu saja, sia-sia. Kalau banyak pun pekerjaannya adalah pekerjaan yang lupa, tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa, atau bahkan naudzubillah berupa perbuatan-perbuatan maksiat. Yang itu semua membuat timbangan amalan seorang hamba lalu fa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka ummuhu, tempat kembalinya dia adalah neraka hawiyah. Wa man adraka ma hiya. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas sekali. Dan insya Allah kita di sini tidak ada yang berani memakai api ketika di dunia ini. Padahal itu panasnya adalah 1/70 kali dibandingkan panas api neraka. Berarti panas api neraka itu jauh lebih panas dibandingkan api di dunia. Dan inilah salah tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beramal saleh, mungkin memberikan kabar gembira dengan apa? Dengan pahala Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan jannah dan surga Allah. Beliau juga memberikan peringatan. Memberikan peringatan dengan apa? Dengan an-nar. An-nar itu artinya apa? Neraka. Andar tukumun nar. Aku memberi peringatan kepada kalian dengan neraka. Alhamdulillah Allah berikan umur kepada kita, ya, supaya apa? Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam bulan Ramadan ini ada sebuah keistimewaan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar memuliakan malam tersebut. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, dan ini sudah sering kita dengar. Dan tema kajian kita kali ini insya Allah berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu di sini insya Allah sudah sami ngertos nopo niku malam Lailatul Qadar. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah kesadarannya kembali, semangatnya kembali untuk bersama-sama menyiapkan diri menyambut malam Lailatul Qadar. Kalau teorinya insya Allah sudah tahu, 1000 lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Tapi yang perlu ditekankan lagi adalah semangatnya, spiritnya. Lailatul Qadar artinya adalah malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Bagaimana tidak mulia Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran di malam tersebut. Malam Lailatul Qadar keutamaannya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Memiliki digaris bawahi lebih baik, bukan sama dengan, tapi lebih baik. 1000 bulan itu apa? 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya kalau ada orang yang bisa menghidupkan malam tersebut, itu nilainya sama dengan dia menghidupkan waktu mengisi 83 tahun lebih 4 bulan dengan ibadah. Sinten iki sing saged beribadah kepada Allah selama 82 tahun. Wonten semalam mempun tengah mungkin salat napa? Tarawih sejam mempun kan? Pengennya cepet. Lah ini Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar ayat yang kedua sampai yang ketiga. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Dan di dalam Al-Quran kalau ada tipe kalimat kok tahukah engkau apa, berarti itu Allah sedang mengagungkan
perkara tersebut. Misalkan wa ma adraka ma lailatul qadri. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan hari kiamat. Al-qari'atu mal qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri khairun. Allah katakan, dan Allah tidak pernah berdusta ketika berbicara. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu 100% benar. Kalau Allah sudah mengatakan khairun min alfi syahr, berarti iya benar. Itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan kenyataan ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Buktinya terkadang masjid itu ketika sudah akhir-akhir Ramadan bukannya tambah ramai, malah tambah apa? Sepi. Ya, misal sepi. Padahal Nabi Muhammad SAW itu ibarat misalnya bulan Ramadan adalah sebuah perlombaan. Semakin dekat dengan garis finish, semakin longgar, semakin gaspol. Semakin gaspol, bukan finish hutan nyantik, bukan seperti itu. Itu justru calon orang yang kalah. Nah, sudah dekat garis finish kok malah lunyu. Itu calon orang yang kalah. Seorang Abdul Sejati ketika sudah hampir sampai pada garis finish, dia langsung semua tenaga yang dia punya harus dikeluarkan. Nah, seperti ini. Malam Lailatul Qadar ini adalah bentuk optimalisasi umur yang sangat luar biasa. Kenapa, Bu? Karena umur umat Nabi Muhammad SAW itu pendek. Berbeda dengan umur umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya Nabi Muhammad SAW berdakwah saja lamanya pinter 950 tahun ini berdakwahnya. Belum fase sebelum itu, ya kan? Belum setelah turun dari kapal, ya kan? Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang bisa melebihi. Makanya kebanyakan orang sebelum sampai umur tersebut sudah sare, sudah sare bumi. Ya alhamdulillah nih kalau wonten simbah-simbah sing yuswane apa lebih dari 60 tahun itu keutamaan dari Allah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Khairun nasi man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sesai-sai tiang niku tiang sing nawa ingkang dawa yuswane terus amale sae. Kebaliknya apa? Seburuk-buruk tiang niku sing umur dawa tapi amalane jelek. Alhamdulillah sehingga teman kawasan Yahudi termasuk sebaik-baik orang. Ini adalah optimalisasi sehingga amalannya umat Nabi kita Muhammad SAW dan kita mudah-mudahan dan insya Allah termasuk umat beliau itu bisa menyaingi apa? Amalan mereka umat-umat sebelum kita yang notabene umurnya jauh lebih panjang dibandingkan kita. Bahkan kalau seandainya kita bisa memanfaatkan tiap tahun Lailatul Qadar, amalan kita insya Allah lebih jauh dibandingkan amalan mereka umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, Nahnul akhiruna al-awwaluna yawmal qiyamati. Kami yaitu umat beliau SAW akhirun, datangnya terakhiran. Tapi ketika hari kiamat, awwaluna yawmal qiyamah, orang-orang yang pertama apa? Dihisab. Pertama masuk surga. Tentunya datang itu keri kebagiannya keri mungkin. Ini untuk umat kita, umat Muhammad SAW khusus
datang terakhiran di hari kiamat dihisab apa? Pertama. Artinya kepayahan di padang mahsyar itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang sebelumnya. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kami adalah orang-orang yang pertama kali masuk surga. Baida annahum utul kitabi min qablina, walaupun mereka selain kita adalah orang-orang yang diberikan kitab sebelum kita. Wa utina min ba'dihim, dan kami adalah orang yang datang setelah mereka. Ini dengan adanya malam Lailatul Qadar, insyaallah umur kita lebih atau amalan kita bisa menyanyi amalan mereka mungkin. Ini fadlun minallah. Karena kemuliaan ini, orang-orang yang soleh zaman dahulu sampai zaman sekarang ini benar-benar menanti-nanti kedatangannya Lailatul Qadar. Bahkan Nabi SAW juga menanti. Nabi. Padahal Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Orang yang paling baik tetap menanti. Dan cara penantiannya beliau, cara mencari Lailatul Qadar beliau itu dengan melakukan i'tikaf di masjid selama 30 hari full, ketika belum tahu kapan itu Lailatul Qadar. Salah seorang sahabat yaitu Abu Sa'id Al-Khudri nanti cerita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti beriktikaf di 10 awal Ramadan, tanggal 1 hingga tanggal 11. Kami pun ikut beriktikaf bersama beliau. Setelah itu Jibril pun datang, malaikat Jibril datang. Dia mengatakan, innalladzi tatlubu amamaka, sesungguhnya apa yang engkau cari wahai Muhammad itu masih di depan. Belum datang, masih di depan. Maka fa'taqafal ashr al-awsat, beliau pun beriktikaf 10 hari di tengah-tengah bulan Ramadan, dari tanggal 11 sampai tanggal 2. Jibril pun datang lagi, ya kan, memberitahu, innalladzi tatlubu amamaka, sesungguhnya yang engkau cari wahai Muhammad masih ada di depan. Dan beliau akhirnya i'tikaf sampai sebulan penuh. Dan ini ada miris kalau melihat kenyataan ini di akhir-akhir Ramadan, malam yang penuh bukan masjid berada, pasarnya penuh, terus apa? Mal-malnya juga penuh, pusat perbelanjaan penuh. Terkadang juga pasar malam penuh juga, seolah-olah orang sudah bosan dengan Ramadan, bisa ada lagi longgarlah. Kenapa? Karena kurangnya perhatian terhadap agama, kurangnya perhatian terhadap ilmu, sehingga semangatnya tidak pernah dipompa. Kalau semangat tidak pernah dipompa, pasti loyo. Apalagi masalah akhirat itu, masalah akhirat itu gampang sekali untuk down, untuk drop, untuk turun. Kenapa? Karena akhirat belum terlihat. Akhirat belum terlihat, butuh kepada sesuatu atau orang yang senantiasa memberikan semangat. Kadang Ustadz Filoyo, Ustadz yang kelas setiap hari membaca, kadang-kadang iman juga turun, semangat juga turun. Malah jamaah yang terkadang kesibukannya itu lebih tinggi. Kalau muslimat rahimani wa rahmatullah, kapan Lailatul Qadar itu datang? Kapan Lailatul Qadar itu datang? Tidak ada satupun yang tahu tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Tapi Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan isyarat, kalau mau mencari malam Lailatul Qadar, carilah malam di malam ganjil. Di malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau mau mencari malam Lailatul Qadar, carilah di
malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Semua kemungkinan itu ada. Semua kemungkinan ada. Makanya tugas kita adalah bersemangat di, harusnya semangat di semuanya bukan semangat. Tapi ketika 10 hari terakhir itu lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi ketika malam ganjil, karena harapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih besar. Dan ini mengapa, atau hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan kapan waktunya, supaya memang orang-orang yang jujur atau benar-benar mencari itu senantiasa berlomba-lomba sampai finish. Artinya barang siapa yang semangat terus-menerus dari awal bulan sampai akhir bulan, atau minimal dari 10 malam terakhir sampai akhir bulan, pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti. Beda kalau seandainya ditentukan malam 27, walaupun sangat besar kemungkinan sekali malam 27 Lailatul Qadar. Tapi kalau sudah dipatenkan Lailatul Qadar adalah malam 27, biasanya selain malam 27 apa? Kurang semangat. Kurang semangat. Gila mungkin? Kurang semangat. Nah ini cara, salah satu cara untuk membuat kita semakin atau terus-menerus semangat, yaitu Allah menyembunyikan waktu Lailatul Qadar. Seperti Allah menyembunyikan ajal kita. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ajal kita. Kalau seandainya kita masing-masing sudah tahu ajalnya, nah, sekarang ini tidak ada orang di sini. Oh, sebetulnya obatnya besok maning. Nek setahun sebelum ajal datang. Nah, seperti itu. Nah, cara mendapatkan malam Lailatul Qadar, para ulama menjelaskan. Caranya pertama adalah dengan i'tikaf. I'tikaf adalah sebuah ibadah dengan berdiam diri di masjid. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian, selain i'tikaf, dengan menghidupkan malam dengan ibadah dan membangunkan keluarga untuk beribadah. Ini kalau kita ingin mencari malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW ketika sudah masuk 10 hari terakhir, beliau apa? Membangun keluarganya. Membangun keluarga. Ingin keluarganya juga mendapat keutamaan malam tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, mandi, berhias dan pakai minyak wangi pada waktu antara maghrib dan isya untuk lebih semangat lagi. Dan saya ulangi, yang di malam Lailatul Qadar waktunya itu kapan? Tidak harus jam 12 malam tuh. Yang namanya malam itu dimulai dari waktu maghrib. Tidak salah, dia hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai kapan? Dari waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Jadi kalau di malam ini waktu mendekatkan sudah, itu adalah waktu fokus untuk ibadah. Yang terutama adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Salat, qiraatul Quran, berzikir, berdoa, dan seterusnya. Sebagaimana yang akan kita bahas nanti. Sekarang adalah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama adalah i'tikaf. Teman iki wonten napa wonten sing nate i'tikaf Bu? Bisa dereng Bu. Dereng nanti. Amalan i'tikaf itu sebuah amalan yang mulia. I'tikaf adalah seorang berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Meneng teng masjid itu sampun termasuk ibadah dan tidak khusus untuk laki-laki.
Biasanya sih intikan laki-laki mungkin kita ke masjid, ke kampung. Kalau ibu sakit iktikaf. Nah, tiang kampung ini pun disyaratkan masjid yang digunakan untuk iktikaf adalah masjid yang ditegakkan sholat berjamaah ini. Kalau perempuan lebih luas lagi, di musola seperti ini bisa. Dimanapun yang dianggap masjid tempat sholat bisa digunakan untuk iktikaf bagi perempuan, bagi ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu yang ingin beriktikaf itu harus mendapatkan izin dari suami. Artinya apa? Jangan sampai ketika iktikaf justru malah hak suami itu malah tidak dari ridho. Minta ridho terlebih dahulu kalau seandainya pengen iktikaf. Ini pertama. Yang kedua, syarat seorang perempuan kalau ingin iktikaf, tempatnya harus terhindar dari fitnah. Fitnahnya pun apa? Bisa memfitnah kaum laki-laki, misalkan ibu-ibu. Kan kalau iktikaf biasa juga tidur juga mungkin. Artinya tempatnya masjidnya harus tertutup, tidak terbuka. Kalau terbuka bisa terlihat oleh orang lain. Kalau tidur biasanya tersingkap auratnya tidak sadar. Oke? Nah, kamu sholat lagi sekolah ini kan bukan sakit, terutama untuk ibu bisa untuk berdiam diri. Kalau seandainya iktikaf di siang hari kok susah, bisa di malam hari saja. Misalkan setelah sholat tarawih, setelah sholat tidak buru-buru pulang, tapi nantilah pulangnya mungkin jam 12 malam atau jam 11 malam baru pulang. Ibu di sini baca Al-Quran, nopo mendengarkan bacaan Al-Quran dari HP atau dari radio atau dari apa, atau berdiam diri saja di masjid sudah dihitung ibadah, sudah dihitung ibadah. Apalagi kalau diiringi dengan zikir, diiringi dengan istighfar, diiringi dengan doa. Ini masalah begitu. Kecuali ibu sedang haid, maka tidak boleh iktikaf di masjid. Nanti kita akan bahas bagaimana cara perempuan yang sedang mengalami haid menghabiskan waktu Lailatul Qadar. Bagaimana dia beri. Yang pertama tentang iktikaf. Kemudian yang kedua, ibadah yang kita lakukan untuk mengisi Lailatul Qadar adalah membaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan apa? Bulannya Al-Quran. Makanya tiap minggu waktu ragu, nek bulan Ramadan itu bacaan Al-Quran ini buat tambah. Rodo lagu waktu itu apa? Tidak layak, tidak pas. Karena Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di situ. Sehingga para ulama, para orang-orang saleh dari zaman dahulu memprioritaskan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Adalah khatam sehari sekali. Kita baru sampai mungkin. Karena apa? Belum lancar bacanya. Ada seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, khatam sehari semalam 2 minggu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kan 2 kali. Kita jauh mungkin, jauh dari itu. Dan praktek Jibril, beliau Jibril alaihi salam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di bulan Ramadan memurajaah kembali Al-Qurannya, meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran kepada Jibril supaya tidak lupa Al-Quran. Pas di tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Jibril datang 2 kali untuk mengulang kembali Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini, walaupun tidak paham artinya, tetap mendapatkan pahala. Walaupun tidak paham. Nabi Muhammad SAW mengatakan atau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah."
Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali. Dan ternyata alif lam mim itu tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Nah, menjelaskan alifun harf, wal lamu harf, wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Sehingga alif lam mim itu pahalanya adalah 30 kebaikan. Kan gampang banget, mungkin gampang sekali seorang kalau ingin kebaikan tinggal membaca Al-Quran. Tinggal baca Al-Quran, baik dengan mushaf ataupun dengan hafalan. Kalau itu hafalannya adalah dari Al-Fatihah pasti hafal, nggak mungkin tidak hafal. An-Nas sampai Al-Duha ibu baca walaupun tidak makan mushaf sedang goreng, tetap mendapatkan pahala ini. Tetap mendapatkan pahala ini. Satu huruf 10 kebaikan. Dalam Al-Fatihah ada 600 kebaikan. 600 kebaikan mau dibahas pas sambil naik motor, ya kan, baca Al-Fatihah. Dan Al-Quran itu yang pertama dibaca, yang kedua ditadabburi. Tadabbur adalah berusaha untuk merenungi maknanya, dan ini sebenarnya tujuan utama diturunkan Al-Quran, ya kan Bu? Bahwa tidak hanya dibaca tanpa memahami, tapi dibaca dengan penuh penghayatan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahhumin khairun min qira'ati khatmatin. Membaca satu ayat dengan penuh perhatian, dipikirkan isinya, diusahakan untuk dipahami, itu lebih baik dengan membaca satu kali khatam. Tapi kan butuh tahu maknanya Bu, butuh tahu maknanya. Contohnya misalkan Bu, saya beri satu contoh tadabbur. Misalkan Nabi Ayub nafas Nabi Ayub, Nabi yang Allah uji dengan gak hanya sakit, hartanya hilang. Padahal tadi orang kaya raya, anaknya banyak, hartanya hilang, anaknya semuanya mati, tubuhnya sakit sampai tidak ada orang yang mau mendekat dengan beliau alaihissalam. Tapi ketika berdoa, beliau mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa dengan kemalangan, dan Engkau adalah Zat yang Maha Rahim, Maha Pengasih di antara orang-orang yang mengasihi. Ini doanya lihat Bu. Nabi Ayub mengatakan, wahai Allah, kenapa Engkau timpakan kemalangan ini kepadaku? Tidak mengatakan seperti ini Bu. Ini kalau kita mau dulu, walaupun sudah ditimpa penyakit yang lama dan jumlahnya besar, tetap mengatakan Arhamur Rahimin. Engkau adalah Zat yang paling mengasihi. Ini kalau kita baca dengan cepat nggak paham ini mungkin. Tapi kalau kita ngomongin, oh ternyata benar-benar para nabi itu adalah orang-orang yang sangat beradab sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk mengikuti mereka. Allah berfirman, "Fabihuda humuk tadi." Dengan petunjuk mereka lah maka kalian atau kita berlaku. Yang kedua membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah qiyamul lail, sholat malam. Membaca Al-Quran itu baik bisa dengan duduk, tapi kalau bisa disertai dengan qiyamul lail. Membaca Al-Quran disertai dengan qiyamul lail. Artinya apa? Jenengan sampai dengan sholat. Kalau tidak hafal bisa memegang mushaf, itu lebih baik. Lebih baik dibandingkan membaca Al-Quran dengan duduk saja. Dan qiyamul lail tidak terbatas dengan bilangan 11 rakaat kan atau 23 rakaat. Kalau seandainya ibu-ibu
mempunyai keinginan yang besar untuk mulai, silahkan mulai tanpa ada batasan. Hanya saja kalau seandainya sudah ditutup dengan witir bersama imam ketika di awal malam, maka jangan ditutup dengan witir kembali, cukup witir di awal tadi. Wallahu ta'ala. Baik, ini qiyamul lail mungkin dengan qiyamul lail. Juga bisa dengan bersedekah. Dan sedekah sekarang masya Allah bisa dengan minta nomor rekening mungkin, tidak harus kasih nomor rekening, ya dikirim 30.000, 20.000, masa mungkin kan gampang. Fasilitas untuk bersedekah sekarang semakin mudah. Sekarang yang penting adalah bagaimana seorang perempuan yang sedang haid itu menjalani Lailatul Qadar, karena ini banyak dialami oleh perempuan. Kaidahnya dulu, seorang yang haid boleh mengerjakan semua ibadah selain apa? Satu, selain sholat. Selain sholat, seorang perempuan yang haid awal dulunya sholat. Yang kedua, puasa, tidak boleh melakukan ibadah puasa. Yang ketiga adalah tawaf, tidak boleh seorang perempuan yang haid melakukan tawaf. Yang keempat, tidak boleh i'tikaf di dalam masjid. Jelas? Oleh karena itu seorang yang haid pertama boleh membaca Al-Quran, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah seorang perempuan yang haid boleh membaca Quran apa tidak? Dan pendapatnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah, beliau mengatakan boleh dengan syarat tidak memegang mushaf. Dengan syarat tidak memegang mushaf dan bisa menggunakan HP ataupun buku tafsir. Misalkan ada yang mempunyai buku tafsir yang tulisan tafsirnya lebih banyak dibandingkan jumlah ayat Al-Qur'annya, boleh dari situ, atau boleh dengan hafalan, ya kan? Beda dengan keadaan seorang yang sedang junub, ya kan? Junub atau hadas besar belum mandi, maka tidak boleh membaca Al-Qur'an kecuali doa. Mungkin misalkan ada orang meninggal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan itu potongan dari ayat Al-Qur'an, atau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga potongan dari ayat Al-Qur'an. Itu tidak mengapa walaupun sedang junub kalau diniatkan doa. Yang pertama boleh membaca Al-Qur'an, tapi tidak memegang mushaf. Karena kalau memegang mushaf itu apa? Al-Qur'an itu tulis, itu namanya mushaf. Dalamnya ada Al-Qur'annya. Ya. Harus berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang sedang haid? Memperbanyak zikir. Memperbanyak apa? Zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Diulang-ulang terus. Atau dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau la haula wa la quwwata illa billah. Kanzul min kunuzil jannah, perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Ini dengan perbanyak zikir di malam tersebut. Kalau baca Al-Quran capek, ganti dengan zikir. Kalau baca Al-Quran capek, setel HP, baca Al-Quran, dengarkan, kita simak. Juga bisa. Jadi bermacam-macam zikir. Atau memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Untuk diampuni dosa kita. Atau memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Dan di antara doa ketika malam Lailatul Qadar adalah doa yang diriwayatkan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang dibaca ketika Lailatul Qadar. Kemudian Nabi menjelaskan, katakanlah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Akhrajahu Tirmidzi.
Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai apa? Maaf. Engkau mencintai sifat maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menghapus, memaafkan kesalahan-kesalahan kita ketika mengucapkan doa ini. Ini memperbanyak doa, dan juga doa apapun itu. Doa apapun itu. Dan yang terakhir adalah saya sudah sebutkan tadi, mendengarkan Al-Quran. Ini adalah amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh seorang perempuan yang sedang haid. Kalau tidak haid, lebih banyak satu kali yasinnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waktu sudah mendekati maghrib mungkin. Apa sudah menit banget ini? Saya tutup. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan mungkin? Pak, di saat membaca Al-Quran ngantuk, batal nggak? Kenapa Bu batal apa nih Bu? Wudu nih Bu? Iya. Baca Al-Quran nggak ngantuk. Baca Al-Quran kok boten batal wudu nih Bu. Sing batal niku nek kali sarean tidur nyenyak. Artinya kalau ada orang bergerak di sampingnya sudah tidak tahu sama sekali. Tapi kalau masih tahu korban jatuh atau itu masih ada kesadaran, tidak batal insya Allah. Jadi kalau duduk masih ngapa seperti ini tidak membatalkan wudu. Monggo yang mau bertanya. Kalau tidak saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan berisi dengan ibadah-ibadah yang